Halo adik-adik. Halo Kak Fris, halo Kak Jess. Halo Kak Andre. Wah. Nih masih semangat tahun baru nggak Kak? Oh iya Kak, udah ganti tahun ya, tahun 24 Kak, Wah. jangan salah tulis ya. Iya 2024. Kakak masih semangat gak nih Kak? Oh masih dong, apalagi tahun baru semangatnya lebih. Malah Kak. makin semangat Kak. Makin semangat ya, waduh bagus. Kalau adik-adik di rumah kira-kira pada semangat gak ya Kak ya? Semangat dong Kak, kan Pak. tahun baru. Tahun baru. Terus mungkin kelasnya juga baru masuk sekolah lagi Kak. Masuk sekolah lagi. Jadi, abis jalan-jalan. Oh iya Kak. Harus semangat dong ya Kak ya. Harus semangat Kak, iya. betul. Jangan lupa ibadah ya Kak ya. Jangan lupa ibadah juga, betul. Nah, karena udah Iya. seneng masih tahun baru Kak. Iya. Kita nyanyi lagu ini aja Kak. Nyanyi lagu apa Kak? Aku senang jadi anak Tuhan. Pakai gerakan semuanya kayak Boleh adik-adik dong, di rumah Kak. bangkit berdiri ya Kak ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh apa, Kak? Anak Tuhan nggak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu jelek. Nakal, nakal, nakal itu jelek. Nakal, nakal, nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh ngomel Kak. Ngomel, ngomel, ngomel itu jelek. Ngomel, ngomel, ngomel itu jelek. Ngomel, ngomel, ngomel itu jelek. Tuhan Yesus. Oh satu lagi Kak. Marah, marah, marah. Marah, marah, marah itu jelek. Marah, marah, marah itu jelek. Marah, marah, marah itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Iya Kak. Gak boleh nakal. Nggak boleh nakal. Ngomel. Ngomel nggak boleh. Biasanya kalau udah ngomel marah-marah Kak. Oh iya, ngomel marah-marah nggak boleh semua Kak. Nggak Karena apa boleh. Kak? Nah nanti ada Kak di firmannya. Oh iya, ada di firmannya kayak ya. Ada nanti. Ada, iya. Tapi Iya. kayaknya ada yang kurang deh Kak Andre. Oh iya, kita belum berdoa Kak. Iya. Adik-adik coba sikap doa yang Sikap baik. doanya yang baik. Yuk kita mau nyanyi segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, genap hidupku bagi segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, genap hidupku bagimu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Frisala berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami masih. Boleh. Beribadah. Kepadamu. Tuhan. Sekarang. Kami mau. Memulai. Ibadah kami. Pimpin kami Tuhan. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan siap. Memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Wah, tadi udah doa Kak. Sudah doa Kak. Kira-kira kalau habis doa ngantuk lagi nggak Kak? Supaya nggak ngantuk nih Kak, kita mau gerakin tubuh kita aja nih Kak. Gerak-gerak ya Kak? Iya, biar adik-adiknya nggak ngantuk lagi Kak. Oh, Seger lagi Kak. seger lagi ya, Kak? Iya. Yang digerakin apa aja nih Kak? Tangan, Tangan,
kaki, kaki, mata, mata, telinga, telinga, mulut. mulut. Nah, Nah, jadi semuanya Kak tubuh semua. kita digerakin Kak. Wah, kayak olahraga Iya, nih ya Kak biar Andre. olahraga Kak. Siap Kak Andre. Yuk, kita mau bilang Hati-hati hati-hati. gunakan tubuhmu. Adik-adik, ayo semua bangkit berdiri. Ikutin gerakan kita semua ya Kak ya. Siap Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Tong. Hati-hati gunakan matamu. Tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tong. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek nok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek nok. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting tong ngek nok. Amin. Tadi udah digerakin semua Kak, badan Kak? Iya, tubuh sudah gerakin semua. Udah Kak. Udah segera gini Kak. Udah seger ya Kak ya? Saatnya kita apa nih Kak? Kalau udah seger gini nih Kak. Kalau udah seger Iya. gini, biasanya udah taruh Alkitab di depan Kak. Alkitab sudah siapin. Terus udah siap-siap mau dengerin firman Dengar Kak. siap firman Tuhan ya Kak ya. Betul Kak. Boleh main-main lagi nih Kak. Gak boleh dong. Bercanda-bercanda lagi sama Nggak kakak sama boleh. adik. Gak boleh, gak Nggak boleh. boleh. Apalagi Iya. abis ambil Alkitab sebelahnya ada cemilannya Kak. Wah nggak boleh ya. Harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya Kak Betul ya. Kak. Iya. Oke kalau Iya. gitu adik-adik sekarang semuanya kita berdiri. Sikap doa yang Siap baik. yang baik. Kita Kita mau menyanyi apa Kak? firman Tuhan. Firman Kudengar. Tuhan. Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau Engkau telah telah memimpin memimpin kami. puji-pujian kami. Kalau sebentar, Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin Engkau pimpin kakak kami yang yang akan akan membawakan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu dapat dapat tertanam dan bertumbuh dan bertumbuh di hati kami. di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, sudah siap dengar firman? Siap dong Sudah Kak. dengar? Nah, kalau gitu kita panggil kakaknya aja ya Kak ya. Oke Kak.
Halo adik-adik. Wah, senang sekali bisa ketemu adik-adik lagi. Kak Sri lihat nih dari tadi, adik-adiknya udah siap semuanya. Kalau gitu, Kak Sri langsung mulai ya. Nah, bangsa Israel sekarang sudah berjalan sampai ke Kadesi Barnea. Mereka semangat karena sudah mulai mendekati, sudah di perbatasan dengan tanah perjanjian. Apa nama tanah perjanjiannya? Tanah Kanaan, betul sekali. Mereka semangat sebentar lagi nih masuk tanah Kanaan. Nah, lalu keesokan harinya Bapak Musa memanggil semua pemimpin dari 12 suku. Semuanya kumpul. Nah, kumpul di tendanya Bapak Musa. Ada apa ya? Mereka berkumpul, ternyata Bapak Musa meminta mereka untuk pergi menyelidiki tanah Kanaan, menyelidiki semua hal. Orang-orangnya bagaimana, kotanya bagaimana, tentara-tentaranya apakah kuat, lalu juga tidak lupa tanahnya, buah-buahnya, sayur-sayurnya, semuanya diselidiki. Nah, setelah mereka sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan, mereka mempersiapkan diri dan kemudian berangkat. Mereka jalan. Pada waktu mereka mulai berangkat, semua bangsa Israel dengan gembira mengantar mereka. Karena pemimpin-pemimpin mereka nih yang akan pergi menyelidiki ke tanah Kanaan. Nah, di sana mereka menyelidiki semuanya yang tadi Bapak Musa minta mereka selidiki. Di sana mereka tinggal selama 40 hari. Lumayan lama ya, sehingga mereka bisa menyelidiki semuanya. Apakah dinding-dindingnya, apakah kotanya dikelilingi oleh dinding yang kuat atau tidak? Apakah orang-orang di sana semuanya gagah, semuanya prajurit-prajuritnya apakah kuat? Nah, lalu setelah mereka selesai dan mengumpulkan data dan informasi, mereka bersiap-siap kembali ke Kadesi Barnea, di mana bangsa Israel mendirikan tendanya. Bangsa Israel menanti kedatangan mereka kembali. Pada waktu mereka kembali, bangsa Israel senang sekali. Yeay, hore, semuanya udah pulang. Mereka sudah tidak sabar adik-adik. Mereka mau tahu bagaimana nih tanah Kanaan. Apakah benar bagus? Apakah benar mereka bisa tinggal dengan bahagia di sana? Lalu Bapak Musa memanggil semua yang pergi. Berapa orang tadi adik-adik? Betul, 12 orang yang pergi. Mereka semua berkumpul dan bercerita. Mereka ada salah satu pengintainya bercerita. Tanah di sana benar, subur. Buah-buahnya besar, lebat. Sampai mereka bawa pulang juga buah-buahnya. Sampai perlu 2 orang yang mengangkutnya, saking besarnya. Buah delimanya juga besar adik-adik. Wah, bangsa Israel yang mendengarnya senang sekali. Wah, buah-buahnya besar, enak. Nah, kemudian pengintai lain melanjutkan adik-adik. Mereka bilang, tetapi ketika kami sampai di Hebron, kami melihat kota-kotanya besar. Temboknya juga tinggi dan kuat. Orang-orangnya di sana semuanya gagah perkasa. Bahkan ada yang keturunan raksasa. Kita tidak mungkin dapat mengalahkan mereka. Kalau dibanding dengan mereka, kami seperti belalang yang kecil. Kita pasti kalah. Wah, adik-adik, coba bayangkan bangsa Israel yang mendengarkan hal itu, mereka langsung menjadi takut, khawatir. Mereka jadi rame sendiri. Hah, bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Lalu mereka mulai bersungut-sungut adik-adik. Mereka ngomel-ngomel.
Kenapa kami harus keluar dari Mesir? Kenapa kami dibawa sampai di sini? Kenapa kami harus dibawa ke tanah Kanaan, di mana kami akan mati oleh pedang? Mereka ngomel-ngomel terus adik-adik. Bahkan mereka juga bilang, mari kita pilih satu pemimpin untuk membawa kita kembali ke tanah Mesir. Nah adik-adik, Bapak Musa, Bapak Harun yang mendengarkan hal itu menjadi sedih. Mereka tersungkur dan berdoa. Nah adik-adik, melihat itu Kaleb dan Yosua, salah satu pemimpin juga adik-adik yang pergi mengintai ke tanah Kanaan, mereka bilang, tidak apa, kami pasti berhasil. Kita akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan yang akan menolong. Asal kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita ke tanah Kanaan. Tapi adik-adik, tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Coba kita buka Alkitab. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Buka ya di Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 11. Pada waktu mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak. Dan mereka mendengar Tuhan berfirman kepada Musa. Kita baca ya di Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah adik-adik, Tuhan berfirman karena bangsa Israel mereka lupa semua mukjizat, semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan berkata seperti ini dan Musa menjadi sedih mendengarnya. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Meskipun mereka sudah melakukan dosa yang besar. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang sabar, panjang sabar, dan kasih-Mu begitu luas seluas samudra. Nah, Tuhan menjawab Bapak Musa. Tuhan mendengarkan Bapak Musa dan mengampuni bangsa Israel. Tetapi Tuhan itu juga selain Maha kasih, tapi juga Tuhan Maha adil, adik-adik. Ada hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersungut-sungut, yang lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Kepada bangsa Israel yang sudah dipimpin Tuhan dari Mesir dan disertai Tuhan sepanjang jalan sampai sekarang. Hukuman mereka adalah mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Semua yang berusia 20 tahun ke atas, mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka bahkan yakin kalau Tuhan akan menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian mereka. Nah, Tuhan memperbolehkan Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ingat kita mau seperti Yosua dan Kaleb yang tidak bersungut-sungut, yang ingat selalu akan kasih Tuhan, akan berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Adik-adik, kalau di sekolah mungkin ada tugas-tugas, aduh susah sekali tugasnya. Tapi ingat ya adik-adik, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel-ngomel, jangan
tugasnya susah sekali. Ini gimana sih gurunya kasihnya susah sekali. Nah itu ngomel-ngomel adik-adik. Kita mau ingat, kita mau seperti Joshua dan Kaleb yang ingat Tuhan pasti membantu. Kalau ada sesuatu hal yang susah, kita berdoa adik-adik. Minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong. Ya adik-adik, seperti Joshua dan Kaleb yang tidak bersungut-sungut, mereka mendapat berkat, mereka bisa masuk kembali, bisa masuk ke tanah Kanaan adik-adik. Kita mau yuk seperti Joshua dan Kaleb? Siapa yang mau? Kasri mau. Ya, yang mau semuanya kita tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, yang selalu mengampuni kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh selalu Tuhan ingat akan janji-Mu, ingat akan berkat-Mu, sehingga kami tidak bersungut-sungut, tapi kami percaya padamu, percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami boleh selalu ingat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.